perbedaan. Nah, apa syaratnya kalau korelasi itu semua variabelnya harus numerik, jadi berupa angka. Berarti skala ukurnya antara rasio atau interval. Ya, jadi tidak boleh ada kata kategori. Oke, ya. Nanti deh setelah kita latihan, ada kondisi tertentu yang terpaksa banget harus menguji pakai korelasi ya, data kategori. Muncul hasilnya memang, tapi nanti saya kasih tahu kalau situasinya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi diingat-ingat kalau uji korelasi ini dia untuk melakukan analisis atau uji hipotesis di mana datanya berupa angka semua, numerik. Dan di antara uji hipotesis yang lain, yang derajat yang paling tinggi itu adalah korelasi. Ya, jadi yang paling bagus bisa dibilang begitu adalah uji korelasi dibanding yang lain. Jadi setelah uji korelasi ada t-test, ANOVA, terakhir adalah chi-square. Tapi herannya chi-square ini yang paling menjadi primadona mahasiswa. Karena paling gampang Bu, variabelnya kategori sama kategori. Suara saya jelas nggak sih? Nah, padahal uji yang paling bagus itu adalah korelasi. Tuh. Nah, sama dengan yang lalu-lalu, jadi sebelum kita melakukan analisis uji ini, harus uji normalitas, karena ada datanya numerik, atau berupa angka. Jadi gini ya, kalau datanya semuanya normal, dia pakai uji parametrik, Pearson, uji korelasi Pearson. Tapi kalau ada salah satu data tidak normal, pakainya yang Spearman. Jelas sampai sini? Ya, jadi harus diuji normalitasnya dulu. Kalau semua data normal, pakainya korelasi Pearson. Kalau ada salah satu tidak normal, ya hal satu variabel tidak normal, pakainya Spearman. Jelas ya? Ini dengan ini. Oke. Jadi harus diuji normalitas dulu. Nah, karena datanya semuanya numerik, baik independen maupun dependennya numerik, maka semua dilakukan uji normalitas. Kalau kemarin kan salah satu ya, yang numerik aja yang diuji gitu ya, waktu kita satu ANOVA. Tapi kalau ini karena semuanya numerik, maka semuanya diuji. Kalau semuanya normal, silakan gunakan Pearson. Kalau salah satu tidak normal, gunakan Spearman. Sampai sini jelas nggak? Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Jelas ya? Oke. Ini ada yang nggak on kan kamera kemana nih? Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kita ingin mengaitkan atau melakukan uji hipotesis hubungan antar dua variabel numerik, maka gunakan korelasi. Ya. Oke. Nah, hebatnya korelasi, karena kenapa korelasi itu adalah yang memiliki derajat paling tinggi, hebatnya korelasi ya, dia bukan hanya bisa melihat ada hubungan atau tidak secara signifikan antar dua variabel, dia juga bisa melihat keeratan hubungannya. Oke, ada hubungan, seberapa erat hubungannya. Kemudian dia juga bisa melihat arahnya. Apakah positif atau negatif arahnya. Kalau kemarin di tes ada hubungan, ada perbedaan nggak? Nggak ada. ANOVA juga gitu ya. Ada perbedaan, ada perbedaan nggak ada gitu. Tapi perbedaannya bagaimana? Kalau ANOVA bisa dilacak ya, perbedaan yang mana dengan mana gitu ya, dengan uji lanjut. Tapi kalau korelasi, dia bisa melihat gini, ada hubungan atau tidak ada. Misalkan, kalau ada hubungan, seberapa erat hubungannya. Kemudian arahnya bagaimana? Dan ini hanya bisa dilakukan oleh uji korelasi. Itu kenapa korelasi paling baik di antara uji yang lainnya. Ya, nanti arahnya itu bisa dibuktikan dengan scatter plot. Bikin grafik scatter plot. Oke, ya. Jadi ini arahnya. Jadi arah hubungan itu bisa positif, arahnya ke kanan dia. Bisa negatif, dia ke kiri. Ini ke kanan, ini ke kiri. Oke. Sedangkan kekuatan hubungannya itu bisa digambarkan dengan R. Kekuatan hubungan. Oke, ada hubungan. Seberapa kuat hubungannya? Semakin mendekati nilai 0, itu semakin tidak ada hubungan, semakin jelek. Semakin mendekati nilai 1, itu semakin bagus. Dimana kalau nilainya positif, berarti arahnya positif, kalau negatif, di arahnya negatif. Oke.
ini kekuatan hubungannya nih. Jadi nanti kalau hasil R kita 0 sampai 0,25 artinya ini hubungannya lemah. Kalau 0,26 sampai 0,5 artinya hubungannya sedang. Kekuatan hubungannya ya, kalau 0,51 sampai 0,75 artinya kekuatannya kuat, hubungannya kuat. Apalagi mendekati 1 sangat sempurna atau kuat. Jadi kita bukan hanya bisa melihat ada hubungan, tidak ada hubungan, tapi seberapa kuat hubungannya bisa dilihat dari sini. R-nya berapa, sehingga kita bisa tahu seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Jelas ya? Kemudian untuk arahnya ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, kalau positif dia ya, ini saya gambarkan gini. Oke, kalau positif dia arahnya ke sana, ke kanan. Ya, ke kanan. Oke. Misalkan di sini adalah fast food ya. Ini fast food. Oke. Ini kolesterol misalkan. Ya. Ini fast food, ini kolesterol. Ini variabel independen, ini variabel dependen ya. Oke. Kalau dia arahnya positif, dia bunyinya begini artinya. Nanti harus diartikan ya. Semakin banyak seseorang, kita ambil titik sini ya. Kita ambil titik sini. Kita ambil titik sini. Oke, kita ambil di sini misalkan. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi fast food, kadar kolesterolnya semakin tinggi. Jelas ya? Jadi satu naik. Itu namanya positif arahnya. Kita ambil titik di sini ya. Titik sini. Oke. Semakin berkurang ya. Kan ini 0 ya? Ya enggak? Semakin jarang orang mengkonsumsi fast food, kadar kolesterolnya semakin turun. Jelas nggak sampai sini? Jadi satu naik, satu lagi naik. Satu turun, satu turun. Itu arahnya positif. Searah dia. Sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Bagaimana kalau arahnya negatif? Ya. Arahnya negatif tuh gini. Ini ya. Dia ke sini, ke bawah sini. Ya. Oke. Misalkan di sini serat, asupan serat ya. Di sini kolesterol. Kita ambil titik di sini misalkan gitu ya. Oke. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi asupan serat, kolesterolnya turun. Kita ambil lagi di sini ya. Nih. Semakin sedikit seseorang mengkonsumsi serat, kolesterolnya naik. Jadi dia bertolak belakang. Jadi satu naik, satu turun. Sorry. Satu turun, satu naik. Sorry, ini salah nih saya. Maaf. Saya kok ada yang aneh ya? Bukan begitu arahnya. Dia gini nih. Mana sih? Sorry, gini nih. Gini. Lantas kok aneh ya? Gini. Jadi kita ambil titik di sini misalkan ya. Sorry, ini kita ambil titik di sini. Nih. Oke. Semakin sedikit seseorang mengkonsumsi serat, kadar kolesterolnya semakin tinggi. Jadi dia kebalikan. Kita ambil titik di sini ya. Oke. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi serat, semakin sini kan semakin banyak ya konsumsinya ya. Bukan 0 ya. Semakin banyak dia mengkonsumsi serat, semakin rendah kadar kolesterol. Jadi dia bertolak belakang. Satu naik, satu turun, satu naik. Beda sama ini. Ini dia. Jelas nggak sampai sini? Sidik jelas nggak? Jadi kalau arahnya negatif ya,
Satu variabel naik, satu variabel lagi turun. Satu variabel turun, satu lagi variabel naik. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi asupan serat, semakin turun kadar kolesterolnya. Semakin sedikit seseorang mengkonsumsi asupan serat, semakin tinggi kadar kolesterolnya. Kalau ini tadi searah ya. Semakin banyak seseorang mengkonsumsi fast food, kadar kolesterol semakin naik. Semakin turun seseorang mengkonsumsi fast food, kadar kolesterol juga turun. Gitu. Tapi kadang-kadang berlaku sebaliknya. Secara teori kan begini, ini indah ya. Tapi kadang-kadang dia harusnya positif, tapi dia arahnya negatif. Gimana Bu kalau kayak gitu? Anda harus bahas kenapa itu terjadi pada penelitian Anda. Itu kan harusnya ya Bu, semakin banyak mengkonsumsi fast food kan kolesterol naik ya. Berarti kan harusnya arah positif, tapi di penelitian saya arahnya negatif. Jadi harus dibahas kenapa begitu. Ada faktor lain nggak yang menyebabkan itu? Jelas ya? Oke. Oke, jadi kalau arahnya positif dia searah, kalau arahnya negatif dia berlawanan arah bunyinya ya. Nanti harus diartikan. Ya, karena tidak berhenti sampai di situ. Oke. Jadi yang namanya korelasi itu, ya tadi ada hubungan tidak ada hubungan. Kemudian kita bisa lihat arah hubungannya apakah negatif positif. Kemudian kita bisa lihat kekuatan hubungannya. Ini slide saya kelihatan kan ya? Slide saya kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke. Oke. Nah, berikutnya yang keempat, kelebihan dari korelasi itu adalah kita bisa menggambarkan hubungan antar variabel itu dengan regresi, istilahnya regresi linear sederhana. Ada regresi linear ganda, tapi itu untuk multivariat. Tapi kalau bivariat namanya regresi linear sederhana. Jadi rumusnya gini, Y sama dengan A plus BX plus E. Y ini di variable dependent, A ini adalah kayak konsonan gitu ya, kayak konstanta gitu ya, konstanta yang ada di dalam hasil output SPSS. X ini ada variable independennya. Jadi persamaan, kita bisa bikin persamaan rumusnya. Ya, persamaan dari dua variabel tersebut. Ini yang saya lakukan di tesis saya ya. Saya melakukan tesis itu membuat satu rumus ya, buat satu rumus model prediksi untuk persen lemak tubuh pada remaja laki-laki. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi persen lemak tubuh pada laki-laki sama dengan apa persamaannya gitu. Jadi kita bisa membuat persamaan hubungannya. Itu kelebihan yang keempat untuk korelasi. Ya. Jadi selain kita bisa melihat hubungan atau tidak, kita bisa melihat arahnya, kita bisa melihat seberapa kuat hubungannya, kita juga bisa membuat persamaan hubungan tersebut. Dan ini tidak bisa ditemukan di uji yang lainnya. Itu kenapa korelasi itu lebih baik ya dibanding uji yang lain. Oke. Kemudian ada koefisien determinasi R-square, yang ini juga bisa dibaca di hasil output korelasi. R-square ini untuk menerangkan ya variabel independen kita bisa memprediksi seberapa persen, seberapa banyak variabel dependen kita. Itu bisa dilakukan nanti di hasil outputnya. Ya, ini caranya. Ya, analyze, correlate, bivariate, masukkan data, tinggal pilih, udah hasilnya keluar. Kemudian kalau memang signifikan, kita lanjutkan dengan membuat regresi linearnya, analyze regression linear, masukkan datanya, keluar. Nanti kita tinggal baca interpretasinya. Kalau dia juga signifikan, lanjut, kita bisa membuat sampai ke scatter plotnya. Kita buktikan arahnya positif atau negatif. Gitu. Ya. Nah, kalau tidak normal, kita pakai uji Spearman. Sama ya, analyze, correlate, bivariate, pilih yang Spearman. Udah selesai. Udah gitu aja. Gampang. Sekarang kita latihan deh. Kita latihan buka data t-test yang waktu itu. Bisa dibuka data t-test. Latihan t-test tuh yang 2 SMP. Boleh dibuka. Yang ini nih. Nih. Silakan dibuka dulu. Ini 2 SMP yang pernah saya share ketika ujian waktu latihan t-test, silakan dibuka.
Sudah terbuka semua belum? Ibu, maaf. Ngajar. Ya, Datanya bisa di-share lagi nggak ya? boleh Ini aku sebentar. nggak ada. Sebentar saya share. Oke, datanya saya share di chat ya. Boleh di-download, dibuka dulu. Sudah dibuka? Ada yang masih loading? Ada yang masih loading ya SPSS-nya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Yang lain? Sudah? Oke, sekarang kita buka datanya ya. Oke. Tadi saya bilang kalau Anda melakukan analisis korelasi, ya itu di awal harus dilakukan uji normalitas dulu. Ya. Oke, sekarang kita bikin soal ya, sama-sama ya. Bentar. Kita buat soal seakan-akan gini, ada seorang ingin melakukan penelitian, ya. Dia ingin melakukan uji korelasi, di mana variabelnya dua-duanya adalah numerik. Oke. Dia ingin melakukan uji hubungan atau korelasi antara pengetahuan, ya pengetahuan nilainya yang ini nih, yang post T1. Yang ini ya, yang post 1 ya. Pengetahuan yang post 1 setelah diintervensi ya. Jadi setelah diintervensi ada post T1 ya ceritanya ya. Orang udah pernah diintervensi terus ada post T. Oke, pengetahuan setelah diberikan intervensi. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan uang saku yang habis diberikan untuk minuman bersoda. Itu variabelnya yang mana ya? Nih, uang saku bersoda. Sorry, bukan itu. Jumlah uang yang diberikan untuk ini nih. Ini jumlah soda yang apa nih labelnya apa? Ya ini. Ya ini satuan kemasan ini. Jadi jumlah yang diberikan untuk jumlah uang, kalau ini jumlah uang saku aja, kalau ini sudah per kemasan. Jadi jumlah uang saku yang dihabiskan untuk memberi minuman bersoda. Inilah yang ini. Oke. Jadi kita ingin melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan setelah diintervensi dengan jumlah uang saku yang dihabiskan untuk memberi minuman bersoda. Oke. Karena ini latihan, kita skip data normalitas, uji normalitas kita skip ya. Kita coba uji normalitas, kita uji datanya ini seakan-akan normal dulu ya. Berarti pakai apa? Pearson atau Spearman? Pearson. Oke. Caranya analyze. Sudah? Correlate, bivariate. Sudah? Ini kelihatan nggak ya di layar saya?
Kelihatan. Oke. Ini, Bu. Masukkan variabel independen. Tadi independennya berarti apa? Pengetahuan atau uang saku yang dihabiskan untuk memberi minum soda? Pas Gimana? pas tes 1. Ya, pos T1. Masukkan yang pos T1 ini. Pos T1. Kemudian dependennya apa tadi? Uang yang diberi. Nih ya, jumlah uang ini yang dihabiskan untuk ini. Nih, yang ini nih pokoknya. Jumlah uang saku yang dihabiskan untuk beli ini, untuk membeli minuman bersoda. Ini. Sorry, yang ini nih. Ini. Jumlah soda yang diminum ini. Oke, sudah? Nah, korelasi itu ya sudah paling banyak memberikan informasi. Tadi ada 4 keuntungan ya. Dia paling simpel, udah gitu doang, udah tinggal kita pilih. Uji kita Pearson atau Spearman. Kalau Spearman berarti klik yang Spearman nih kalau datanya nggak normal. Tapi kalau normal, kita pilih yang Pearson. Udah selesai. Ini satu arah atau dua arah? Dua arah ya di sini. Hipotesis kita udah tinggal oke. Selesai. Keluar nggak? Keluar? Outputnya keluar? Oke. Nah, outputnya ini hanya langsung bivariat ya. Jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan univariatnya, besok kalau ngerjakan tugas dari univariat ya, univariatnya berarti teman-teman lakukan analisis univariat seperti kemarin-kemarin untuk data numerik, udah nggak usah diulangi ya. Jadi yang bisa mengeluarkan min, tahu ya, median, standar deviasi itu kayak gitu dah. Oke. Nah ini cara bacanya gimana Bu? Jadi ini langsung bivariat ya. Kalau univariatnya nggak saya ulangi. Oke. Caranya gini. Yang di sini lihat variabel independen kita. Independen kita yang mana? Independen. Yang mana? Variabel independen kita yang mana? Post tes. Ya, yang ini pengetahuan. Oke. Yang di sini kita lihat dependen kita. Dependen kita apa? Jumlah soda. Ya, jumlah soda yang diminum. Oke. Ini jadi yang ini. Ya, jadi kita melihatnya yang ini. Ini kalau dilihat kayaknya sama nih bolak-balik, tapi cara membacanya adalah di sini kita baca independennya, di sini kita baca dependennya. Jelas sampai sini? Jadi ini independen kita, ini dependen kita, berarti kita fokus ke sini. Oke. Ya, perhatikan ya. N ini adalah jumlah sampel kita, 218. Ini p-value kita. P-value-nya 0,039. Kalau alfanya 0,05, berarti ini p-value-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, ya, H0 ditolak atau gagal ditolak? Ditolak. H0 ditolak. Berarti HA-nya yang gagal ditolak. Berarti bunyi hipotesisnya apa tuh? Ada hubungan antara pengetahuan dengan jumlah soda yang diminum anak. Ya, jadi oke, jelas sampai sini? Nah, yang ini R. Ini namanya R kecil, ini itu, ini. Kalau ada nilai minus di sini, ini berarti arahnya negatif. Jelas. Saya ulangi ya. Ini adalah R. Berarti kalau ada di sini, itu jangan diabaikan. Itu berarti arahnya negatif. R kita 0, minus 0,140. Kita lihat kekuatannya ya. 0,14 tadi di slide saya, itu arah kekuatannya apa tuh? Kuat, sedang, lemah, atau apa? 0,14. Lemah. Ini saya share ya. Jadi menginterpretasikan korelasi itu panjang. Oke, ada hubungan. Oke, sekarang kita lihat arah kekuatannya. Mana tadi tuh? Wait, mana tadi? Nih. 0, berapa tadi? 0, berapa? 14 ya? Ya. 0,4 ya. 0,14 itu masuk yang mana? Hubungannya lemah. Lemah. Masuk sini.
Oke, berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan jumlah soda yang diminum, hubungannya lemah. Ya. Jadi kita lihat sekarang arahnya. Jadi arahnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti apa tuh artinya? Semakin tinggi pengetahuan seseorang, jumlah soda yang diminum semakin rendah. Setuju? Sesuai nggak sama teori? Aman berarti sesuai sama teori. Itu banyak tuh teori yang mendukung ya. Nah, jelas ya sekarang ya. Jadi itu keunggulannya, sudah tahu hubungannya apa, arahnya, kekuatannya. Oke. Nah, kalau berhubungan seperti ini, Anda bisa lanjutkan dengan membuat persamaan regresinya. Kita buat persamaan regresi dari ini. Oke. Caranya analyze. Sudah. Regression. Mana regression sih? Nih. Linear. Sudah? Di sini masukkan variabel independennya, ini masukkan variabel independennya. Dependennya apa tadi? Jumlah soda. Nah, jumlah soda yang diminum ya, tadi ya. Independennya apa tadi? Poste 1. Ya. Oke. Sudah? Ini kita tinggal oke kan. Dia akan muncul ini. Oke. Jelas? Sudah muncul semua? Ada yang ketinggalan nggak? Rina ketinggalan nggak, Rin? Enggak, Ibu. Oke, Andiani aman? Aman, Ibu. Sidik aman? Aman, Bu. Dina? Aman, Ibu. Oke. Ya. Oke. Ini ya. Model summary ini kita bisa baca R square. Ini namanya R square. R square-nya berapa tuh? 0,019, ya kan? 0,019 kita kali 100%. Berapa? 1,9 ya. Ya enggak? 1,9% atau ya bisa dibuletin 2% lah. Berarti ini untuk memprediksi. Berarti variabel pengetahuan ya bisa memprediksi jumlah anak mengkonsumsi soda itu sebanyak 2%. Berarti kalau ada variabel-variabel yang lain, kita bisa lihat tuh mana yang persennya paling tinggi untuk memprediksi, atau berarti dia yang paling kuat berhubungan dengan variabel dependen. Jelas sampai sini? Kalau pengetahuan kebetulan ya hanya 2%. Mungkin nanti ada yang 5%, 60, 80 itu biasanya paling kuat. Itu bisa dilihat dari R-nya. R-nya juga pasti nanti mendekati 1, nggak cuma 0,14. Jelas nggak? Ini jelas cuma 2%, orang R-nya cuma 0,14, tadi hubungannya lemah, ya kan? Gitu. Jelas ya? Oke. Kemudian, ada yang baca ini, ada yang baca adjusted R square. Adjusted R square. Ada yang baca R square ini, ada yang baca adjusted R square. Ya. Saya nulis di slide itu bacanya yang, bentar. Karena ada 2 buku memang yang bisa di... Oke. Ya. Di slide saya menyarankan membaca yang adjusted. Boleh memang, ini juga boleh. Kalau ini dengan harapan masih ada uji sampai multivariat. Jadi Anda membaca yang ini sama, mirip sih, mirip ya, kurang lebih sama. Ini atau ini. Anda baca yang ini juga nggak masalah. Jadi artinya 1,5% memprediksi dependennya kita. Kalau membaca yang adjusted. Ada 2 buku ya, ada 2 buku memang yang mengatakan beda pendapat. Ya, kalau di slide saya pakai ini. Oke, pakai ini nggak masalah. Jadi 1,5%. Ya, 1,5%. Oke. Nah, berikutnya kita lihat ini. Ini signifikannya. Sama tadi ya, 0,039 ya. Artinya dia ada hubungan. Dia ada hubungan, ini sama-sama ini sama-sama ini nih. Biasanya sama-sama yang di sini. Berarti dia ada hubungan. Ada hubungan antara pengetahuan dengan jumlah soda yang diminum oleh anak. Oke. Sekarang kita buat persamaannya. Ya, dari sini nih.
Dari sini kita bikin persamaannya. Oke, sebentar. Saya coba stop share dulu. Ya, ini yang kelihatan di layar apa ya? Output, Ibu. Kalau ini sekarang ada dua sisi nggak ya yang kelihatan? Enggak. Satu. Iya. Oke, berarti nggak bisa nih. Oke. Satu berarti. Iya, Ibu. Oke, terus ya. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan output tadi ya. Kita akan buat persamaan regresinya ya. Di mana rumus persamaan regresi itu, bentar saya tulis ya, Y sama dengan A plus PX. Ya, Y ini variable dependent. Dependent kita apa tadi? Jumlah Soda. ya. Jumlah soda. Jumlah konsumsi soda gitu aja gampang ya. Kayak perasaan tadi saya uang saku yang dipakai untuk soda kenapa jadi ini ya? Salah variabel nggak apa-apa tapi signifikan juga ya. Jumlah konsumsi soda ya gini ya, mungkin ya. Gampangnya gini ya. Jumlah konsumsi soda sama dengan A itu adalah yang di konstanta. Jadi 8 9 9 kelihatan ya? Tahu nggak yang mana? Di output. 0,04. Tahu ya? Yang mana ya? Tahu, Ibu. Oke, jadi itu A. B-nya itu yang bawahnya. Minus 60. Jadi kalau dia positif berarti plus, kalau dia negatif minus 60,24 ya. 23924 lah. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. X berarti dikali variabel independennya. Independennya adalah pengetahuan. Gini. Jelas. Jadi inilah persamaan regresinya. Ya. Kalau tidak ada hubungan, kita tidak bisa buat sampai sini. Ngapain buat sampai sini karena tidak ada hubungan. Tapi kalau ada hubungan, kita bisa sampai sini. Nur Indah jelas? Ibu, aku bingung itu yang mana. Ini, bentar. Saya bingung mau share ininya ya. Karena nggak bisa dua gitu. Ini kelihatan nggak outputnya? Iya. Jadi A itu yang ini, A itu yang ini, kemudian minus B-nya itu yang ini, dikali variabel independennya itu adalah pengetahuan. Ini dependennya, jumlah soda yang diminum, jumlah konsumsi soda sama dengan A min, ini B dikali, ini independennya. Jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ya. Jadi digambarkan gitu. Mana ya? Tadi. Kelihatan? Ya, jadi persamaannya gini. Kelihatan nggak sampai sini? Jelas?
Yang lain jelas? Jelas, Ibu. Oke. Berarti ada tadi p-value-nya 0,039 ya. Berapa? 0,03 itu ya. Berarti ada hubungan, kemudian ini hasilnya. Oke, ini persamaannya ya. Berarti nanti kalau latihan atau mengerjakan soal, kalau hasilnya signifikan, silakan lanjutkan sampai sini. Oke. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti ya jumlah konsumsi soda akan berkurang sebesar 60,24 miligram gitu misalkan ya, atau 60,24 satuannya apa tergantung ya konsumsi ini misalkan mili misalkan kalau atau gelas atau apa gitu satuannya ya, jumlah konsumsi soda akan berkurang 60,24 bila pengetahuannya bertambah setiap 1 poin. Artinya itu. Ya. Jadi kalau pengetahuannya bertambah setiap 1 poin, konsumsi sodanya dia akan turun sebesar ini. Ini saya nggak tahu satuannya apakah misalkan kalau gelas ya berarti gelas atau mili ya mungkin ya, mili gitu. Jelas? Jadi jumlah konsumsi soda akan berkurang 60,24 setiap kenaikan pengetahuan 1 poin. Jelas ya? Ibu. Jadi kalau ya 1 poinnya itu dari mana, Ibu? pengetahuan kan poin. Oh. Jadi setiap kenaikan 1 poin pengetahuan, konsumsi jumlah soda kita akan berturun sekitar 60,24 begitu. Jelas? Kalimatnya tadi dibalik ya. Variabelnya beda gitu, tetap 1 begitu, Bu. Tergantung, kalau pengetahuan kan poin. Ya. Kalau asupan serat ya gram berarti. Oh. Jadi disesuaikan dengan variabel kita. Iya, disesuaikan dengan satuan variabel kita. Kalau pengetahuan kan nggak mungkin gram, ya kan? Maksudnya setiap kenaikan 1 kilo pengetahuan kan nggak mungkin kan? Pasti poin kan kalau pengetahuan itu. Makin naik poin-poin pengetahuannya gitu. Jadi jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jelas? Oke. Sekarang kita lanjut. Ya, belum selesai. Kita buktikan dengan membuat scatter diagram. Jadi tadi kita sudah buat persamaan garisnya ya. Sekarang kita lanjutkan dengan buat scatter diagramnya. Scatter plot caranya grab legacy dialog. Pilih scatter. Oke. Sudah? Pilih scatter, kemudian pilih simple scatter, define. Oke. Sudah? Berarti yang Y itu adalah variabel dependent-nya. Yang dependent kita tadi apa? Ini ya jumlah soda yang diminum ya. Ini dependent kita. Y itu dependent. X-nya itu adalah independent. Independent kita apa tadi? Post 1 ya? Oke. Sudah sampai sini? Jadi X itu selalu independen, Y itu dependent. Kita oke kan? Kita muncul ya, muncul scatternya. Sudah? Sudah muncul scatternya? Diklik 2 kali. Ada muncul kotak kecil lagi ya. Setelah diklik 2 kali, klik elemen, fit line at all. Oke, tinggal close. Close. Nah, ini persamaannya sama persis dengan yang tadi kita buat dan arahnya negatif. Benar nggak? Ya, arahnya ke sana ya, dia negatif nih. Ini arahnya negatif, ini persamaannya Y sama dengan 8, minus 60. Sama persis dengan yang tadi kita sudah interpretasikan. Ini buktinya bahwa arahnya negatif. Artinya, ya kita ambil titik di sini aja misalkan ya, semakin tinggi pengetahuan seseorang, jumlah sodanya yang diminum semakin kecil. Ya enggak? Kalau kita ngambil di sini pengetahuannya, ini kan pengetahuannya 90 ya. Jumlah sodanya di sini.
yang dikonsumsi. Kalau pengetahuannya semakin kecil, 60 aja pengetahuannya, jumlah sodanya yang diminum makin banyak. Karena arahnya negatif. Jelas. Jadi sudah terbukti semua tuh. Veronica jelas? Oke. Ibu, maaf Ya. ketinggalan. Itu yang garis itu saya kok nggak ada ya, Bu? Klik, coba kamu share screen. Nggak bisa, saya pakai ini, pakai handphone. Oh, diklik 2 kali. Ya, Diklik 2 kali, sudah muncul tabel kecil berikutnya. ya. Klik elemen di atas. Klik elemen Ya, Bu. di atas. Ya udah. Oke, klik fit line at total. Udah muncul kotak lagi. Udah diklik fit line at total. Fit line at total udah diklik. Fit line total. Ini tinggal close. Oh iya, udah, Bu. Ya, tinggal close. Oke. Jadi nanti muncul persamaannya. Nah, harus sinkron tuh persamaan dengan yang tadi hasil interpretasi kita sebelumnya. Ketika kita membuat regresi. Jelas ya? Jadi sudah terbukti arahnya negatif. Rut, jelas, Rut? Ibu maaf saya mau tanya. Ya. Kan tadi buat di persamaan regresi itu kan A ditambah DX itu ya. Nah itu hasilnya buat apa, Bu? Itu untuk, jadi gini, kalau kita melakukan analisis korelasi, itu bisa sampai membuat persamaan garis. Ya, jadi untuk membuat persamaan garisnya, statistik 2 nggak, ya bingung saya, statistik 2 udah ajarin ya, apa gunanya ya. Jadi gini, nanti kalau Anda menggunakan korelasi, ya, itu akan lebih menarik kalau Anda buat sampai scatter plot, kemudian ada persamaan garisnya. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan untuk tesis saya ya. Saya nggak download tesis saya ya. Jadi saya buat persamaan persen lemak tubuh gitu. Oke. Nah, Anda bisa untuk memprediksi tabel itu di sini. Itu bisa memprediksi ras, misalkan gini ras ya. Gini, kalau kita punya persamaan ini, kita sudah tahu ada hubungan, kemudian kita punya persamaan ini, ya, kita bisa memprediksi berapa seseorang atau anak akan mengkonsumsi soda kalau pengetahuannya kita ketahui. Jelas nggak maksudnya? Misalkan, pengetahuannya si Laras 65, saya masukin sini aja, saya tahu soda yang akan dia konsumsi kira-kira lebih akan berapa. Nur Indah, pengetahuannya 75, saya masukkan sini aja, masukkan rumus ini, kemudian dihitung, saya akan tahu jumlah. Jadi bisa untuk memprediksi gitu loh. Jelas, itu kehebatannya. Ini yang saya lakukan di tesis saya, jadi saya bikin prediksi persen lemak tubuh remaja laki-laki hanya dengan rumus. Jadi saya buat rumusnya. Jadi kita nggak usah beli BIA yang mahal itu, oke? Jadi di sini tuh variabel saya ada berat badan, ada tinggi badan gitu. Jadi hanya masukkan berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, kita sudah tahu berapa persen lemak tubuhnya dia. Itu contohnya. Salah satu kegunaannya. Ya. Kemudian kita juga bisa ini yang jelas ini membuat persamaan garis ini, persamaan dari hubungan itu. Ya, ini akan lebih bagus. Nah, kalau di jurnal-jurnal yang menggunakan korelasi sampai sini, bahkan sampai ke multivariat ya, regresi linear berganda. Kalau ini kan hanya regresi sederhana nih. Gitu. Ya. Nah, di statistik 2 itu udah dihitung nih secara manual bagaimana menentukan A, bagaimana menentukan B, bagaimana menentukan ini dan ini. Diajarin nggak? Nah, itu ya, itu salah satu kegunaannya. Jadi menambah kuat hasil hubungan kan jadi gini. Oke, ada hubungan antara pengetahuan dengan jumlah soda yang dikonsumsi. Kan gitu tadi ya. Seberapa kuat, arahnya bagaimana? Gambarin dong hubungannya. Ini kita udah punya persamaannya sampai situ. Gambarin dengan scatter, kita sudah punya grafiknya, jadi semakin kuat. Nah, ini itu bisa menambah tujuan khusus di skripsi, atau tesis atau apapun. Jadi kalau
ingin membuat satu model prediksi, inilah model prediksi namanya. Gitu. Ini namanya model prediksi. Jadi kamu bisa menciptakan suatu rumus baru nih. Jadi jumlah konsumsi soda adalah 8.000 sekian, dikurang ini dikali pengetahuan. Ini model baru, model prediksi baru. Gitu. Ini luaran baru dari hasil satu penelitian. Itu kelebihannya. Hanya bisa dilakukan kalau Anda menggunakan korelasi. Jelas? Kalau misal diinterpretasiinnya tuh nanti dibacanya kayak gimana, Bu? Ya kayak tadi itu. Jumlah konsumsi soda akan berkurang sekian gitu ya. Kalau poin pengetahuannya meningkat. Jadi tergantung variabel independen-independennya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau positif, itu kan tadi negatif ya. Ini kan hasil kita tadi negatif ya hasilnya. Ini kan tadi hasilnya negatif. Berarti jumlah konsumsi soda akan berkurang 60,24 jika ada peningkatan pengetahuan 1 poin. Tapi kalau ininya positif, katakanlah ini positif ya, saya kasih warna merah, beda-beda. Ini positif gitu ya. Berarti jumlah konsumsi soda akan meningkat 60, gitu. Jadi tergantung. Ya, oke, itu. Ya, jelas. Nah, satuannya apakah poin, apakah mili gitu ya, itu tergantung dari variabelnya. Kalau pengetahuan poin, kalau asupan ya kalau protein berarti gram misalkan, kalau berat badan berarti kilo gitu. Jadi tergantung satuan masing-masing variabel. Jelas ya? Jelas sih, Bu. Makasih. Oke. Itu tadi kalau data kita normal. Data kita normal, kemudian kebetulan signifikan. Itu rangkaiannya. Kalau nggak normal, berarti terus ini ya, kalau nggak normal, ini lagi loading. Bentar. Oke, ini kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Kalau nggak normal, ya, paling simple sebetulnya ya. Kalau korelasi itu, jadi kita ke analyze, terus correlate, ya. Nah ini, kalau nggak normal langsung. Kemarin kan pilihannya non parametrik ya. Kalau ini langsung non parametriknya ada di ini yang sama. Di sini jadi pilihnya yang Spearman. Nih langsung. Paling gampang ya. Kalau kemarin beda peringkat tuh ya. Kalau analisis sebelum-sebelumnya kita ke analisis non parametrik. Tapi kalau ini sudah ada di sini. Oke, ini tinggal oke kan muncul di output. Nih. Dan cara interpretasinya sama. Bedanya ini sudah non parametrik, Spearman. Ini variabel independennya kita lihat, ini variabel dependent di sini. Sisanya sama. Jelas. Ini p-value berapa? Pada tabel p-value berapa? 0,36. Artinya lebih besar atau lebih kecil dari alpha? Lebih kecil. Kecil. Berarti H0 ditolak atau gagal ditolak? 0 ditolak, HA gagal ditolak. Artinya? Ada hubungan. Oke. R-nya berapa ini? R-nya minus 0,142. Arahnya negatif atau positif? Negatif. Artinya? Berarti Gimana kalau artinya negatif? makin tinggi pengetahuan, semakin sedikit jumlah soda yang diminum anak dalam. Berkebalikan ya, berkebalikan. Jelas? Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ibu mau tanya, Silakan. ini kan ada hubungannya, Bu. Berarti sama kayak tadi dikerjain sampai scatter. Iya. Tapi nanti pada pelaksanaannya ketika teman-teman melakukan skripsi tergantung dari tujuan penelitiannya. Kalau hanya ingin melihat sampai hubungan, berarti cukup sampai sini, ya. Cukup sampai sini, berarti dibaca p-value-nya, dibaca R-nya, dibaca arahnya, udah stop.
Jadi kalau regresi linear sederhana itu biasanya muncul di tujuan. Apakah tujuannya sampai membuat persamaan garis atau model prediksi atau tidak? Kalau sampai membuat persamaan garis atau model prediksi, lakukan tadi analisis regresi linear sederhana. Ya. Kalau tidak, berarti cukup ini sama munculkan scatter plotnya boleh. Kalau mau dimunculkan scatter plot untuk melihat arah hubungannya ya, scatter plot itu kan untuk melihat arah hubungan, silahkan. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Bentar, saya angkat telepon. Oke? Jelas sampai sini ada pertanyaan? Jadi begini pun tanpa Anda lakukan regresi linear bisa munculkan scatternya tinggal grab gitu ya. Kayak tadi. Legacy dialog, scatter, kemudian munculkan. Ya, untuk melihat arahnya benar nggak nih, arahnya negatif, untuk memfiskan kayak gini. Arahnya negatif gitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Tugas sudah bisa? Berarti dikerjakan? Perlu ditambahin itu? Tugas. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kan kalau tadi itu variabel independennya cuma satu. Kalau misalkan ada 5 atau lebih itu, berarti interpretasinya satu-satu atau dijadiin satu? Kalau interpretasi yang di awal, bentar, saya buka ya. Kalau interpretasi yang di sini, ya itu satu-satu, karena satu variabel ya, setuju ya. Tapi kalau untuk di sini itu sekaligus. Kalau di sini sekaligus. Jadi di sini bukan hanya pengetahuan nanti. Tambah gitu. Nah. Gitu. 11. Kalau ininya satu-satu. Ini kenapa jadi satu? Karena kan persamaan garis dari semuanya, gitu. Ya, kecuali gini, hanya mau melihat persamaan garis dari satu variabel dengan satu variabel, itu satu-satu. Tapi kalau secara keseluruhan, ya, itu langsung jadi satu gini analisisnya. Ibu mau nanya lagi. Silakan. Kalau yang diuji regresi linear itu kan ada interpretasi ada hubungan atau enggaknya itu dilihat dari p-value dari yang ANOVA atau yang dari koefisien. Bisa ini sama nih. Ini sama yang ini nih. Ini sama ini. Harus sinkron. Tapi kan kalau misalkan si independennya banyak, si ininya beda. Apanya? Si p-value di koefisien. Di koefisien yang mana tuh? Ini. Iya, kalau misalkan yang ini independennya beda. Oh. Kalau Anda ragu membaca yang ini. Berarti ada di ANOVA ya, Bu? Ya. Oke, Bu. Tapi sebetulnya ketika kita lakukan analisis, kemudian di sininya sudah signifikan, ini kan sama nih 0,039. Ini di sini juga akan signifikan. Begono. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu, tadi yang diregresi itu kan R square-nya kan 0,019. Tadi itu dikali 100 kan jadinya 1,9%. Yang ini yang dibaca yang adjusted R square aja, 0,015 ya.
1,5%. Terus itu interpretasinya tadi gimana, Ibu? Berarti variabel independen mampu memprediksi 1,5% terhadap variabel dependen. Gitu. Variable dependent. Variabel independen mampu memprediksi 1,5% terhadap variabel dependennya. Oke, Ibu. Jelas ya? Iya. Nah, kalau pada latihan tugas, kalian lakukan satu-satu aja ya. Ya, satu-satu aja, Ristia. Jadi nggak usah sekaligus satu-satu aja. Ristia tuh ngarah pertanyaannya ke tugas ya. Kalau yang saya jelaskan tadi yang secara keseluruhan itu bisa dimasukkan semua, nanti ke pembimbing masing-masing aja ya. Itu sudah sampai regresi linear ganda soalnya. Bukan linear sederhana. Nanti 3 SKS lagi. Ya, tapi sebetulnya yang benar itu secara sekaligus seluruhnya. Gitu. Tapi kalau satu-satu ya itu masih sederhana sih. Bedanya gitu, Ristia. Nah, jadi tugas itu masih regresi linear sederhana, jadi satu-satu. Tapi kalau mau sekaligus masuk semuanya dalam satu rumus, jadi satu rumus itu nanti ada berbagai variabel gitu ya, bukan hanya satu independen. Itu sudah regresi linear ganda. Oke, ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah jelas? Berarti aman tugas ya. Nah, kalau regresi linear ganda, kalau semua sudah dimasukkan ke dalam satu persamaan, jadi model prediksi baru, itu bisa disebut multivariabel. Ya. Sudah multivariabel, ujinya bukan lagi bivariat. Bukan bivariabel ya, tapi sudah multivariabel atau multivariat. Gitu. Ibu, aku mau Ya, silakan. nanya. Silakan. Berarti regresi linear itu berlaku untuk yang ada hubungan, Ya. baik itu data normal maupun data tidak normal ya? Betul, betul. Betul. Jadi bukan berarti tidak normal kemudian tidak bisa melakukan lanjut ya, regresi linear bisa. Tinggal tergantung tujuannya, apakah sampai membuat persamaan garisnya atau model prediksi atau tidak, itu tadi. Ya, kalau hanya melihat hubungan ya stop di tadi di atas saja, cuman sampai sini gitu ya. Tapi kalau bagusnya ya sampai model prediksi karena sudah korelasi kemudian ada hubungan ya sekali aja buat model prediksi. Tapi kan tujuan penelitian beda-beda ya, tergantung. Oke, ada lagi? Silahkan. Jelas? Sudah jelas? Sudah clear? Udah nggak galau lagi kayaknya. Kalau chi-square sendiri-sendiri gimana? Belajar sendiri. Chi-square tuh lebih ribet, tapi menjadi analisis primadona mahasiswa saya bingung. Karena mungkin variabelnya mudah kategori-kategori, tapi itu secara derajat dia paling rendah dibanding yang lainnya. Jadi kalau paling tinggi tadi saya bilang korelasi, kemudian t-test, ANOVA, baru chi-square. Chi-square itu paling rendah derajatnya. Dan paling ribet besok kita lihat ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat harus dimodifikasi dan sebagainya. Itu. Ibu, saya mau nanya, tapi bukan terkait materi hari ini. Oh iya, silakan. Jadi kan sebelum-sebelumnya tuh banyak yang izin. Nah, itu tuh surat kalau misal izin nggak bisa masuk, kayak sakit tapi di rumah itu suratnya gimana ya, Bu? Dicatat aja ke saya ya. Kasih aja ke saya. Nanti nama-namanya siapa. Oh, jadi tetap pakai surat atau enggak? Baiknya ada. Kalau waktunya untuk sinkron, kemudian dia tidak hadir, kalau sakit harusnya ada. Kalau nggak ada, ya dikasih aja catatan laras gitu. Misalkan sakit tanpa surat, kayak gitu.
Atau waktunya sinkron di alfa. Itu pasti ada hadiah khusus sih di akhir. Terus untuk yang kerja juga sama aja kayak gitu. Ya. Mm-mm. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Clear? Masih bingung? Jelas Ibu. Oke. Tugas bisa dikerjain nggak kira-kira? Gisiani. Iya, Ibu. Bisa? Insya Allah. Oke. Salsabila? Salsa. Nge-freeze ya? Maaf Bu, di sini putus-putus. Mm-mm. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi ya. Berarti tinggal sisa satu pertemuan Kaisker ya? Saya udah nggak ada ya. Tapi masih ada satu pertemuan lagi untuk review ya, review materi secara keseluruhan ya. Review minggu ke-14 ya, jadi minggu tenang aja lah. Udah selesai kan materinya? Kecuali teman-teman ada yang mau diskusikan, ada yang masih bingung materi-materi sebelumnya, boleh kita nge-zoom. Mudah-mudahan udah jelas ya, dan kembali ke pembimbing masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu.